Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Ya, silakan untuk ditampilkan ya bahan PPT-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi teman-teman. Kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi hukum dagang tentang urusan perusahaan, pengusaha, dan pembantunya. Di sini kelompok kami ada 2 orang. Pertama ada Maria Abigail dan saya sendiri Johannes Silalahai. Presentasi pertama akan dibacakan oleh Maria Abigail. Yang pertama tentang urusan perusahaan. Urusan perusahaan itu atau dalam bahasa Belanda disebut juga dengan Handelszaak adalah segala urusan yang berkaitan dengan perusahaan baik yang bersifat material maupun imaterial yang termasuk ke dalam lingkungan perusahaan. Dalam hal ini untuk perusahaan yang berbadan hukum. Terus ada 2 aspek, yaitu yang pertama aspek ekonomi, yang kedua adalah aspek hukum. Pada aspek ekonomi, urusan perusahaan ini harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh antara urusan perusahaan satu dengan urusan perusahaan yang lain. Tidak dapat dipisahkan karena urusan perusahaan itulah suatu perusahaan dapat berdiri dan menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana mestinya. Apabila ada suatu urusan perusahaan yang tidak ada, maka kegiatan perusahaan akan berhenti atau terhambat, sehingga perusahaan akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan perusahaan. Jika dilihat dari aspek hukum, urusan perusahaan merupakan hal yang terpisah antara satu sama lain, karena masing-masing urusan perusahaan memiliki hukumnya masing-masing. Misalnya untuk urusan berupa benda memiliki perbedaan dengan urusan berupa bukan benda. Urusan perusahaan yang berupa benda bergerak, aturannya juga akan berbeda dengan urusan yang berupa benda tetap. Demikian juga untuk benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Ada beberapa jenis urusan perusahaan, yaitu bukan benda, benda bergerak, dan benda tetap. Benda tetap itu yang termasuk ke dalam ini adalah bukan benda itu yang termasuk ke dalam ini adalah karyawan, pelanggan, relasi, dan perusahaan itu sendiri. Apabila perusahaan tersebut terbentuk badan hukum dan lain-lain. Perbuatan hukum yang terpenting dalam urusan perusahaan ini adalah perbuatan jual beli urusan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan penyerahan benda-benda tersebut. Terus ada benda bergerak. Benda bergerak ini terbagi menjadi 2, yaitu benda bergerak berwujud, misalnya meja, kursi, komputer, dan lain-lain. Terus ada benda bergerak tidak berwujud, misalnya saham, obligasi, cek, wesel, dan lain-lain. Terus ada benda tetap, dan benda tetap juga terbagi menjadi 2, yaitu benda tetap berwujud dan benda tetap tidak berwujud. Benda tetap berwujud itu misalnya tanah, bangunan, kapal, terdaftar, dan pesawat terdaftar, dan lain-lain. Terus benda tetap tidak terwujudnya itu misalnya hak tanggungan, hipotek, dan lain-lain. Terus dalam menjual urusan perusahaan dapat dilakukan secara bersama-sama sebagai satu kesatuan, yaitu en bloc. Nggak ada pasal yang mengaturnya secara analogis, namun dapat dirujuk pada ketentuan pasal 1537 KUH Perdata yang membolehkan penjualan harta pewarisan tanpa perincian, dan ketentuan pasal 1533 KUH Perdata yang menentukan dapat dilakukan penjualan piutang. Berikut segala sesuatu yang melekat padanya. Makanya menjual perusahaan yang berupa benda. Maka menjual urusan perusahaan yang berupa benda. Akan tetapi dalam penyerahannya tidak dapat dilakukan bersama-sama karena masing-masing benda mempunyai hukumnya sendiri dengan berkaitan dengan penyerahan. Menurut ketentuan pasal 612 ayat 1 KUH Perdata mengenai urusan perusahaan yang berupa benda-benda bergerak berwujud, penyerahannya adalah dilakukan dengan penyerahan secara nyata atau feitliche levering, atau penyerahan langsung atau penyerahan dari tangan ke tangan. Di samping itu, penyerahan benda-benda bergerak berwujud juga dapat dilakukan dengan cara penyerahan kunci. Artinya untuk menyerahkan barang-barang yang ada dalam gudang, cukup dilakukan dengan menyerahkan kunci gudang tersebut. Tidak perlu menyerahkan barangnya secara fisik. Ada cara lain untuk menyerahkan benda bergerak berwujud, sebagaimana diatur pada pasal 612 ayat 2 KUH Perdata, yaitu
Yang pertama ada tradition brevi menu, yaitu penyerahan dengan cara dimaknai sebagai penyerahan tangan pendek. Ini terjadi apabila seseorang mempunyai kewajiban untuk menyerahkan suatu barang, tetapi barang tersebut sudah ada di tangan orang yang berhak menerimanya. Terus ada constitutum possessorium, yaitu penyerahan yang dimaknai sebagai penyerahan dengan melanjutkan penguasaan atas bendanya. Ini terjadi pada kondisi jika seseorang mempunyai kewajiban menyerahkan suatu barang, tetapi kewajiban tersebut tidak dilaksanakan karena berdasarkan perjanjian lain, dia berhak menerima barang tersebut. Sementara itu, untuk penyerahan urusan perusahaan yang berupa benda bergerak tidak berwujud, dalam hal ini dalam bentuknya adalah surat piutang yang dilakukan berdasarkan klausula yang ada dalam bendanya. Bagaimana diatur pada pasal 613 KUH Perdata, menurut ketentuan yang ada dalam KUH Perdata, klausula yang ada dalam benda bergerak yang tidak berwujud atau surat piutang ada 3 macam, yaitu klausula atas nama atau opnam. Pada pasal 613 ayat 1 KUH Perdata menentukan penyerahan piutang yang berklausula atas nama dilakukan dengan cara KC, yaitu dengan cara membuat akta, baik akta otentik maupun akta di bawah tangan, agar peralihan sebagai akibat adanya penyerahan mempunyai akibat hukum. Maka peralihan tersebut harus diberitahukan kepada pihak yang menerbitkan piutang tersebut. Terus ada klausula atas tunjuk. Klausula atas tunjuk ini penyerahan piutang yang dilakukan dengan cara penyerahan nyata atau penyerahan langsung atau penyerahan dari tangan ke tangan. Penyerahan piutang-piutang yang berklausula atas tunjuk ini sama dengan penyerahan benda-benda bergerak yang berwujud. Terus yang terakhir ada klausula atas pengganti. Klausula ini dilakukan dengan cara penyerahan endorsement, yaitu penyerahan dilakukan dengan cara menuliskan di sebalik surat piutang tersebut dengan kalimat sederhana yang dinyatakan kepada siapa surat piutang itu dipindahkan. Terus ada penyerahan benda tetap berupa tanah. Penyerahan benda tetap berupa tanah itu dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta tanah dan didaftarkan ke seksi pendaftaran tanah. Dalam hal ini, untuk sahnya penyerahan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu harus ada perjanjian yang merupakan perjanjian yang menyebabkan pindahnya hak-hak kebendaan, misalnya hak milik, bezit, atau hipotek. Lalu harus ada titel, yaitu hubungan hukum yang mengakibatkan penyerahan atau peralihan barang. Hubungan hukum yang paling sering mengakibatkan penyerahan ini adalah perjanjian, misalnya perjanjian jual beli, perjanjian tukar menukar, perjanjian pemberian hadiah, dan lain-lain. Terus harus dilakukan oleh orang yang berwenang menguasai benda-benda tersebut. Syarat ini merupakan pelaksanaan dari asas nemo polus, artinya bahwa seseorang itu tidak dapat memperalihkan hak melebihi hak yang menjadi haknya. Pada umumnya yang berwenang untuk menguasai benda adalah pemilik. Lalu harus ada penyerahan nyata, yaitu penyerahan dari tangan ke tangan. Akan tetapi perjanjian yang bersifat obligator akan timbul dua kewajiban penyerahan, yaitu penyerahan nyata dan penyerahan yuridis. Pada benda bergerak berwujud, penyerahan nyata dan penyerahan yuridis terjadi secara bersamaan. Pada benda tetap ini terdapat goodwill. Goodwill yaitu suatu nilai yang timbul dari hubungan yang secara timbal balik antara perusahaan dan langganan, serta adanya prospek perusahaan yang baik. Goodwill umumnya bertujuan untuk mendapatkan laba yang besar. Oleh karena itu dicatat dalam neraca sebagai keuntungan atau laba. Goodwill ini terjadi dengan beberapa hal. Pertama, hubungan baik antara perusahaan dan konsumen. Kedua, manajemen perusahaan yang baik dan teratur. Ketiga, pemilihan tempat penjualan perusahaan yang strategis. Empat, pemasangan iklan yang tepat dan menarik pelanggan atau konsumen. Kelima, produksi yang tinggi memenuhi selera konsumen dengan harga layak. 6, pelayanan perusahaan yang ramah dan menarik pembeli. Dan yang ketujuh, barang produksi yang dibutuhkan ini dibutuhkan orang terus-menerus karena vital. Perusahaan yang memiliki goodwill yang tinggi menjadi terkenal. Pengusaha menurut Undang-Undang 13
nomor 13 tahun 2003 pasal 1 ayat 5 yang A, orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. Ayat B, orang yang berada di wilayah Indonesia perwakilan perusahaan. Yang C, orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berdiri sendiri menjalani perusahaan bukan miliknya. Nah, lalu pengertian secara lebih simpelnya lagi biasanya pengusaha itu adalah orang yang menciptakan bisnis. Jenis pengusaha itu ada 3. Pertama ini pengusaha dapat melakukan usaha sendiri. Biasanya itu usahanya ini masih dalam skala kecil, jadi masih belum membutuhkan bantuan orang lain. Lalu yang kedua, pengusaha dapat melakukan perusahaan dengan membantu. Pengusaha dapat memerintahkan orang lain untuk menjalankan perusahaannya. Biasanya perusahaan ini sudah berskala besar. Pemilik perusahaan biasanya menyerahkan atau memberikan kuasa yang disebut prokurasi kepada orang lain yang mungkin lebih berpengalaman di bidang tertentu. Selanjutnya, pembantu dalam perusahaan, contoh pedagang keliling, pelayan toko, lalu ada orang-orang yang berada dalam struktural perusahaan seperti direksi atau direktur, kepala bagian, dan juga karyawan. Lalu ada pembantu di luar perusahaan itu ada agen perusahaan, maklar, dan pengacara. Pengacara ini ada dua jasa yang ditawarkan, ada secara non litigasi dan litigasi. Non litigasi itu yang seperti kita pernah dengar, dia itu menyelesaikan masalah di luar pengadilan seperti negosiasi. Lalu kalau melalui pengadilan atau litigasi itu seperti beracara di pengadilan seperti itu. Sekian dari kelompok 3 tentang urusan perusahaan, pengusaha dan pembantunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Saya ingin bertanya. Ya, siapa namanya? Ini terkait masalah Rainandi. Oh, Renandi, ya. Ya, silakan. Ini terkait masalah perusahaan. Itu kalau masalah perusahaan PT perseroan terbatas. Ketika perusahaan PT itu bangkrut atau pilot, yang menanggung kerugian apakah satu orang pendiri perusahaan itu, apakah pemegang saham lainnya juga ikut menanggung kerugian perusahaan yang pilot itu, Pak? Sekian itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, waalaikumsalam. Saya Pak Indriani Patricia Simbolon, Pak. Oh ya, siapa namanya? Indriani Patricia Simbolon. Oh, Indriani Patricia Simbolon. Ya, silakan. Saya mau nanya, Pak, kenapa pelayanan toko masuk dalam perusahaan? Oh, kenapa pelayan toko ya masuk ke dalam pembantu di dalam perusahaan? Oh, masuk ke dalam pembantu di perusahaan. Ya. Iya Pak, saya Pak sedikit pertanyaan. Oh, si Ade Aldepri Nasar ya. Iya Pak. Ya, silakan. Pertanyaannya nggak jauh-jauh dari yang presentasi tadi. Di slide ke berapa nih ya? Slide ke, nggak kelihatan lagi deh. Pokoknya di penyerahan benda tetap atau tanah. Di sini kan ada 5 nih. 2, 3, 4 deh. Yang pertama itu harus ada perjanjian. Nah mungkin ini udah jelas maksudnya. Yang kedua ini harus ada titel. Yang ketiga ini harus dilakukan oleh orang yang berwenang. Dan keempat harus ada pernyataan nyata. Itu kan semua udah jelas tuh yang ketiga sama yang keempat. Cuma yang kedua ini apa ya? Yang harus ada titel ini maksudnya apa ini? Oh. Bisa tolong dijelaskan ya? Oh ya, titel. Oh ya Pak, saya mau nanya. Iya, ya. Yang di pasal 1533 KUHP saya baca di makalah kan menentukan dapat dilakukan penjualan piutang. Nah, maksud dari penjualan piutang itu gimana ya? Oh. Terima kasih. Maksud dari penjualan piutang. Oh, penjualan piutang.
Ya, Itu yang di mana yang Anda baca itu? yang di makalah, Pak. Oh, di makalah. Yang di Ya. makalah kelompok 3. Oh, maksud dari penjualan piutang. Oh, ya, ya. Saya mau nanya Pak, Ya, silakan. terkait pembantu di dalam perusahaan. Oh, ya. Kan kalau pembantu di dalam perusahaan itu, dia kan tadi contohnya kayak pelayan, jadi mereka sifatnya kayak atasan bawahan gitu kan Pak. Ya, ya. Nah, kalau yang pembantu di luar perusahaan ini sifatnya sama nggak sih Pak? Kayak yang di dalam perusahaan nih, kayak misalnya kan tadi yang di luar perusahaan pengacara tuh. Nah, pengacara itu sifatnya ada di bawah manajer kah, di atas manajer atau gimana gitu? Oh, ya, ya. Nah, jadi saya awali dari yang pertama dulu ya. Di Al-Debri Nasar itu nanya dia begini ya. Daftar ini kalau kita mau mendirikan perusahaan itu atau membuat usaha itu gimana? Nah ya, berkaitan dengan apakah kita daftar ke dinas. Nah, ya. Dinas itu maksudnya itu di tingkat kota atau kabupaten ya. Nah, misalnya kalau Anda tinggal di mana? Di Bekasi ya. Nah, di kota Bekasi ya. Pemko Bekasi ya, itu daftar di Dinas Pemerintah Kota Bekasi. Nah, memang itu berkaitan dengan usaha itu memang kalau nanti Anda lihat ke Pemko ya, pemerintah kota atau pemerintah kabupaten dan tingkat 2 itu memang ada dibikinnya itu nanti ya. Ada beberapa jenis usaha itu yang diminta untuk didaftarkan. Ya, beberapa jenis usaha ya untuk didaftarkan. Kadang memang beda-beda itu setiap kota dan kabupaten ya. Misalnya kalau di kota Bekasi dengan kota Depok, nanti jenis-jenis usaha yang dia minta untuk didaftarkan itu kadang ada yang sama, ada yang enggak ya. Jadi tergantung pemerintah kota dan kabupatennya juga itu ya. Itu ada dibuatnya ya. Tapi ini dalam praktek saya sampaikan kepada Anda, dalam praktek ya itu nggak ada sweeping ya, nggak ada sweeping dia. Misalnya oleh pemerintah kota Bekasi itu misalnya didatanginya usaha-usaha yang ada di sekitar kota Bekasi itu. Sepengetahuan saya enggak ya, tapi Bekasi saya kurang tahu ya, saya kan tinggal di Depok. Enggak ada. Ya. Jadi untuk beberapa jenis usaha saja dan tidak semua, kan ditampilkannya misalnya usaha ini daftar gitu ya. Tapi enggak di sweeping. Nah, enggak di sweepingnya. Jadi ya siapa yang mau daftar, yang enggak gitu dia jadinya. Nggak tahu kenapa seperti itu. Ya. Jadi Pak, sedikit Pak. Ya. Jadi pengelompokannya itu emang karena usaha ini misalkan dia punya tempat itu kan, sedangkan usaha lain itu dia jualannya di gerobak gitu. Apa cuma usaha yang di tempat aja itu yang didaftarkan? Maksudnya dia tuh punya ruko, dia punya ruko sendiri gitu. Iya. Jadi memang ini kalau yang saya perhatikan ya, itu usahanya itu jenisnya itu sudah besar dia usahanya. Ya setidak-tidaknya menengah lah. Tapi kalau untuk usahanya kecil-kecilan begitu, ya karena nggak di sweepingnya, untuk apa kita daftarkan gitu maksudnya. Ya. Misalnya kalau Anda nanti mau bikin usaha, misalnya kan, usaha rumah tangga, home industry, ya tapi belum besar Anda bikin itu, ya. Ya karyawannya pun cuma Anda sama keluarga Anda. Ya, nggak usah daftari, ya bikin aja, kerjakan aja. Ya, nggak usah diandalkan, repot itu jadinya kan. Ya, memang harapan pemerintah maunya didaftarkan, maunya ya. Kenapa mau didaftarkan itu supaya mereka tahu data. Ya. Tujuan dari pemerintah ini mendaftar itu kan supaya dia dapat data itu. Oh, ini usaha kecil di Bekasi ini sekian jumlahnya. Jenis usahanya ini. Itu kan supaya dia tahu gitu maksudnya. Kenapa kita dimintanya untuk daftar gitu ya. Tapi
kalau untuk kepentingan kita sebagai orang yang mendirikan usaha itu, ya kan jadi makin repot dia. Ya, ya aturannya dialah datang, masa kita pula datang. Ya, iya kan? Ya datanglah dia keliling-keliling kampung, keliling-keliling wilayah kota Bekasi itu atau kota Depok, didatang-datanginya gitu kan. Masa kita yang datang? Ya. Nah, lalu apa kerjaan dia gitu maksudnya? Kerjaan dia apa? Ya. Di satu sisi memang gini juga ya, ada juga mungkin ya. Ini kan kenapa dia mau data ketika ada program dari pemerintah ya. Ya, misalnya berkaitan dengan penyuluhan, berkaitan dengan pemberian bantuan dana ya, entah dalam bentuk pinjaman misalnya. Nah, kalau dia punya data nanti kan bisa dialokasi gitu. Nah, itu bisa juga sebenarnya ya segi positifnya bagi masyarakat yang mendaftarkan usahanya. Ada segi positifnya juga memang kalau ada program dari pemerintah itu misalnya mengadakan penyuluhan. Nah, kan tahu dia datanya, oh ini ada usaha ini nih di sana tempatnya, disuratinya. Kalau misalnya ada misalnya bantuan pendanaan, ya kemungkinan bisa disuratinya kemungkinan. Ya. Nah, memang segi positifnya ada juga untuk masyarakat itu kalau mendaftar ada, ya ada segi positifnya. Cuma ya kalau nggak ada sweeping misalnya, ya nggak ada apa namanya itu pengawasan misalnya, ya kan jadi tambah urusan bagi yang nggak mau tambah urusan maksud saya. Kalau saran saya bagusnya maunya didaftarkan, ya bagusnya supaya peluang-peluang itu bisa nanti didapat gitu ya. Nah, itu dia ya. Jadi ini satu lagi ya, ini nggak tahu saya kenapa kok begitu ya. Ini satu contoh, ini penting padahal ini sebenarnya. Tahu Anda kalau kita membangunan itu kan ada IMB kan. Nah, jadi contoh misalnya ya, kalau kita mendirikan bangunan itu kan harus ada IMB ya, izin mendirikan bangunan. Ya betul Pak. Nah, tapi dalam prakteknya itu nggak ada sweeping dia. Nggak ada sweeping. Ya, jadi saya teringat dulu ya, teringat waktu saya masih di Medan hari itu ya, di Medan masih kecil-kecil dulu ya. Ya karena kecil-kecil berarti saya sekarang 51 tahun. Kecil-kecil saya waktu dulu SD ya. Nah, berarti sekitar 45 tahun yang lalu ya. Nah, udah lama itu kan di Medan, di daerah ya, di Medan. Itu waktu saya kecil-kecil dulu tuh main-main gitu ya, main-main ya. Umur-umur 6 tahun ya. Umur-umur 7 tahun ya, main-main dulu waktu masih kecil. Itu saya lihat sering itu petugas itu pemerintah dari kelurahan, dari kecamatan dia itu ya. Keliling-keliling beberapa orang jalan gitu pakai seragam. Seragam coklat muda ya kayak PNS di Bekasi ini juga ya, coklat muda itu kan. Nah, keliling-keliling mencari-cari mana orang yang membangun ya. Mana yang membangun, dilihat-lihatnya keliling-keliling kampung, nggak tahu juga kok tahu aja dia ya. Nah, tahu aja dia itu orang bangun gitu. Didatanginya, disamperinnya. Nah, mungkin nanya itu kali dia, nanya IMB. Ya, mana? Bagi yang belum mungkin tak gimana dibikinnya ya. Atau mungkin berikutnya entah diurus dari yang bangun gedung itu ya. Bangunan itu ya. Nah, nggak tahu lah. Yang saya lihat ini di Depok lah ya. Saya nggak tahu di Bekasi juga. Mungkin nggak jauh beda. Nggak ada sweepingnya itu. Jadi orang yang bangun-bangun itu nggak ada yang sweeping, terutama rumah ya. Nggak tahu saya toko-toko besar itu saya nggak tahu ya. Tapi kalau rumah nggak ada yang sweeping. Ya. Kalau menurut ketentuannya tahu Anda, menurut ketentuan, saya kan Anda punya rumah Anda punya rumah, Anda mau renov, Anda renovasi. Kalau Anda renovasi di depan, biasanya itu kalau dia beli rumah di perumahan ya, itu kan udah jadi. Nah, nanti ketika dia renov di depan, itu harus IMB baru itu. Ya, kecuali dia bangunnya di belakang. Nah, di belakang, entah dinaikkannya mungkin 1 tingkat. Nah, itu kalau menurut perjanjiannya nanti ketika Anda nanti beli rumah ke developer itu ya,
apalagi bangunnya belinya itu kredit ya, ada perjanjiannya itu ya. Nanti dibacakan notaris itu nanti. Begini. Kalau bapak nanti membangun katanya kan, kalau di depan, itu nanti harus ada IMB Pak. Bapak ngurus lagi katanya. Kecuali bapak membangun di belakang, naikkan misalnya ke atas, nggak apa-apa itu, nggak ini IMB, nggak diurus IMB-nya kata dia gitu ya. Nah saya kan ingat juga dulu itu kan, udah lama kan. Jadi prakteknya itu nggak ada sweeping, nggak pernah saya lihat. Ya, jadi bangun orang di sini pun ada yang udah tingkat 2, ada yang direnovnya semua, dirubahnya semua, nggak ada yang datang. Heran juga saya ya. Lalu saya tanya juga, kebetulan ada mahasiswa yang ngajar juga, itu udah lama juga itu saya nanya itu sama dia. Sekitar 10 tahun yang lalu, ada mahasiswa kerja di Pemda DKI, ya, dinas bangunan lagi dia. Dan saya tanya, itu gimana? Kenapa nggak di sweeping orang-orang yang bangun belum bikin IMB? Itu ya itu tadi. Jadi gimana ya? Entah dia nggak punya kepentingan atau mungkin dia malas atau gimana gitu, nggak tahu juga saya. Ya, nggak seperti dulu waktu saya kecil itu ya. Datang aja, pokoknya ada yang bangun aja lah. Udah datang itu ya. Jadi rajin dia ya. Ini enggak lagi. Seperti apa lagi kayak daftar-daftar usaha itu. Ya, jadi nggak ngerti juga saya apa kerjaannya gitu ya. Apa kerjaan pegawai-pegawai itu. Ya. Kebetulan nggak lama ini sih, kemarin sih juga habis urus IMB juga sih. Ya. Ini di Bekasi ya? Buat izin usaha ya, itu memang lama banget, ribet Pak izin. Urus IMB itu ribet. Di kabupaten. Itu ya. kalau buat izin usaha IMB itu berarti yang dari yang Bapak jabarkan tadi itu hanya buat data saja ya Pak? Iya, pendataan sebenarnya itu. Ya, makanya diminta oleh Pemda itu ya. Tapi memang ada untungnya untuk kita seperti yang saya cerita pada Anda tadi. Kalau ada misalnya proyek penyuluhan atau proyek misalnya bantuan dana dalam bentuk pinjaman biasanya ya. Nanti dihubunginya atau gimana gitu. Ya kan ada program-program pemerintah kan, baik pusat maupun daerah itu. Ketika ada program itu mungkin ya kemungkinan dihubunginya gitu ya. Jadi memang yang ngurus-ngurus itu juga memang nggak mudah. Itu makanya saya bilang pada Anda tadi. Ya kalau nggaknya di sweepingnya, ya udah bikin aja usaha itu, dijalankan aja gitu kan. Lagi pula kan kalau dalam bisnis ini kan, Anda kan udah tahu kalau Anda belajar bisnis kan, baca-baca buku bisnis ya. Itu kan nggak langsung berhasil kita itu bikin usaha itu. Ya kita coba begini, nggak cocok, bubar, ya kan? Kita bikin begini, nggak jalan misalnya kan? Nggak jalan misalnya, ya kan kita nggak ngelanjutkan usaha itu kan. Kalau misalnya usaha yang nggak jalan, kan kita lanjutkan. Daripada capek-capek gitu maksudnya. Capek-capek kita ngurus-ngurus sana kemari, usaha pun belum tentu jalan ya. Belum tentu cocok pula kita menjalankannya, gitu maksud saya. Ya kalau memang mau mematuhinya ya menurut saya memang ya kita ikuti anjuran dari pemerintah itu atau pemerintah daerah itu. Cuma kan itu tadi yang saya bilang pada Anda, ngurusnya itu kan nggak mudah. Ya, nggak mudah, nggak cepat langsung selesai gitu. Ya. Itu yang menjadi pertimbangan kalau menurut saya ya. Ngurus-ngurus yang kayak begitu. Kecuali mungkin gini, kayak Anda misalnya nggak punya SIM, ya. Susah ngurus SIM, Anda nggak ngurus SIM, makanya ada ditilang Anda kalau misalnya pas razia kan, ditilang kan. Ya kalau gitu kan ya kita urus lah. Ya kalau misalnya nanti nggak ada ngurus SIM ditilang kan repot. Ini nggak ada sweepingnya. Seharusnya kan pemerintah daerah itu atau pemerintah itu kan ya petugasnya itu ya datanglah menyamperi ya kan, kasih tahu pada warga masyarakat pentingnya mengurus ini itu. Kalau perlu misalnya dibilang begini dengan masyarakat itu, ngurusnya nggak sulit nih. Kalau misalnya Bapak Ibu datang, hubungi saya misalnya. Kalau misalnya kita ya susah padahal enggaknya begitu penting kan
ini kalau menurut saya kan ngapain kita cari urusan gitu menurut saya. Ya, Pak, sedikit lagi ya, Pak. Ya. Kalau kita berbicara tentang kekuatan hukumnya itu gimana ya, Pak ya? Bangunan tanpa IMB itu kekuatan hukumnya gimana, Pak? Misalkan izin usaha tanpa IMB. Soalnya jika terjadi sengketa itu gimana kekuatan hukumnya? Berkaitan dengan IMB itu, ya, kalau misalnya nggak ada IMB-nya, kita bangun gedung, ya, kita bangun tanpa IMB, itu ketika nanti tanah kita itu, ya, dibutuhkan oleh pemerintah, ya, entah untuk kepentingan umum misalnya, dia bisa berkilah bahwa bangunan ini liar gitu. Jadi kan nggak ada ganti ruginya, dirobohkan gitu, dirobohkan, nggak ada ganti rugi, bangunan liar gitu. Ya, itu ya. Kemudian yang kedua dia begini, ya. Misalnya Anda udah punya IMB, misalnya kayak Anda beli rumah di perumahan ya biasanya itu ya. Nah, Anda kan udah dapat IMB, ya. Lalu Anda renovasi rumah itu, ya. Nah, Anda renov. Nah, itu nanti kalau Anda mau mengagunkan sertifikat rumah Anda itu ke bank, ya. Itu yang dinilainya itu IMB-nya itu. Misalnya tipe rumah Anda misalnya tipe 30 misalnya, atau tipe 50 atau 45 atau tipe berapa gitu lah ya. Yang tipe 30 lah misalnya. Anda udah bangun 2 tingkat. Anda ngajukan ke bank gitu ya. Agunkan ya. Jadi yang dinilai oleh bank itu sesuai dengan IMB itu. Dia nggak mau tahu itu Anda bangun tingkat 2 gitu kan. Itu kan berubah dia itu. Ya kan, berubah. Nilai rumah itu kan makin tinggi kan. Kalau Anda bangun kan. Tentunya kan harapan Anda kalau Anda mau minjam ke bank itu kan bisa cair lebih besar kan. Enggak, bank itu enggak mau itu yang gitu-gitu itu. Yang dia lihat itu IMB-nya. Misalnya Anda IMB-nya itu tipe 32 misalnya kan. Tipe aslinya. Cuma itu yang dia ACC. Kan ada juga untungnya sebenarnya kalau diurus IMB kan. Kalau kita minjam ke bank misalnya, diagunkan itu sertifikat tanah atau rumah ya. Jadi kenapa orang nggak mengurusnya? Ini sebagian besar. Ini saya perhatikan ya. Kenapa orang nggak mengurusnya IMB itu? Ya, satu seperti Anda bilang tadi, repot ngurusnya, repot. Yang kedua, tahu Anda apa? Yang kedua, implikasinya nanti pembayaran IMB itu jadi naik dia. Pembayaran PBB, pembayaran PBB, pembayaran pajak bumi bangunan. Misalnya Anda kalau misalnya bangunan aslinya itu misalnya dibayar setiap tahun misalnya 2.000 misalnya. Anda bikin bangunan 2 tingkat ya. Bisa dia ya berlipat dia jadi 4.000 misalnya. 4.000 jadinya setiap tahun Anda bayar. Jadi mungkin itu juga latar belakangnya juga kali ya. Kenapa orang nggak mau mengurus IMB. Coba Anda bayangkan setiap tahun misalnya, ya walaupun nggak besar ya. Misalnya 2.000 biasanya. Dia urus IMB baru dengan dia membangun rumah tadi. Jadi 4.000 misalnya. 200.000 setiap tahun nambah bayar uang PBB. Ya mungkin orang daripada nambah bayar uang PBB 200.000 setiap tahun, bukan setiap bulan itu PBB itu kan, setiap bulan kan, setiap tahun kan. Ada juga mungkin pikiran orang daripada nambah uang bayar PBB setiap tahun 200.000, udah biarin aja. Enggaknya kok ada sweeping, enggak kok ada pengecekan dan lain gitu. Ya. Gitu dia. Jadi memang ya harus jemput bola sebenarnya ya. Pemerintahnya harus jemput bola dia kalau mau dapat ini juga dia pendapatan ya. Pendapatan asli daerah itu PAD itu kan salah satunya itu kan dari PBB itu. Ya. Pajak-pajak itu baik pusat baik daerah itu kan dari masyarakat gitu kan. Dari masyarakat. Jadi ya supaya pendapatannya meningkat itu ya harus jemput bola, harus dilayani masyarakat itu. Ya
Ya kalau nggak dilayani, nggak jemput bola, ya orang nggak bayar, ya nggak ngurus gitu. Nah gitu ya. Nah jadi itu yang pertama. Ya. Baik Pak, terima kasih. Nah yang kedua itu pertanyaan mengapa di hukum dagang berkaitan dengan hukum perusahaan? Nah, apa hanya mempelajari kulit-kulitnya saja? Itu ditanya oleh si Aldepri itu kemarin. Iya. Jadi hukum dagang ini mempelajari kulit-kulitnya saja, sebagiannya. Kenapa? Sebagian dari materi hukum dagang itu diangkat menjadi mata kuliah yang mandiri dia. Ya, misalnya apa? Materi kita itu kan kalau nanti Anda lihat ada apa itu ya? Ada hukum persaingan usaha. Ya. Nah, itu di pertemuan kita itu ada materinya itu larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, itu kan ada mata kuliah khususnya itu hukum persaingan usaha 2 SKS. Ya kan? Kemudian apalagi tuh? Berkaitan dengan perseroan terbatas. Nah, ada hukum perusahaan 2 SKS juga itu, mandiri mata kuliahnya itu. Hukum perusahaan. Nah, kan kita juga bicara mengenai perusahaan beberapa nih. Nah, ada mata kuliah mandiri hukum perusahaan. Ya. Nah, kemudian ada lagi misalnya kita pelajari surat berharga. Nah, ada mata kuliahnya itu yang kok nggak silap saya hukum perbankan dan surat berharga atau apa itu ya. Itu pun udah berubah-ubah juga ya. Terakhir hukum perbankan dan perbankan syariah itu. Ininya udah nggak ada lagi, dia lepas ya. Jadi ya ketika misalnya ada naik dia menjadi mata kuliah mandiri ya, sebagian ya, nggak semua itu ya. Sebagian aja ya, sebagian aja yang dia itu yang dinaikkan jadi mata kuliah mandiri. Yang lainnya itu kan nggak ada kan, sebagian nggak ada ya. Misalnya apa, berkaitan dengan investasi atau penanaman modal kan nggak ada mata kuliahnya itu. Yang ada Anda itu pun belum lama itu mata kuliahnya itu hukum pasar modal ya. Itu belum lama itu mata kuliahnya itu ya, baru 2 atau 3 tahun ini ya. Itu beda dengan penanaman modal ya. Pasar modal dengan penanaman modal itu beda ya. Kalau dia hukum penanaman modal atau hukum investasi sama ya. Hukum investasi atau hukum penanaman modal sama, tapi hukum pasar modal lain gitu. Ya, dia bicara mengenai efek bursa gitu dia ya. Walaupun memang ada kaitannya juga memang, tapi nggak sama itu ya. Ini kan ada pasar modal ya. Ada pasar modal yang kita pelajari ini kan. Pasar modal. Ada mata kuliah udah mandiri dia diangkat. Ya. Jadi memang ya memang begitu hukum dagang ini ya. Jadi awal-awal dulu ada hukum dagang ini ya. Dulu ya. Itu 4 SKS, itu masa saya dulu ya. 4 SKS. Itu hukum dagang 1 dia. Hukum dagang 2, 3 SKS. Jadi berikutnya itu ya, perkembangannya itu dia dipecah-pecah jadi mata kuliah mandiri. Nggak digabung. Itu perkembangan kurikulumnya begitu ya. Perkembangan kurikulumnya itu seperti itu. Ya. Saya jelaskan lanjut dulu ya, pertanyaan ini yang Anda ini. Ya. Kemudian yang kedua, itu pertanyaan Johannes Silalahi. Ya. Pertanyaan dia itu legal tidak menggunakan karya orang tanpa izin. Ini berkaitan dengan haki ya. Jadi kalau kita bicara mengenai legal atau enggak, ya kalau kita menggunakan karya orang lain itu, ya enggak legal, ya enggak legal dia ya. Kalau misalnya kita menggunakan karya orang tanpa izin, ya. Cuma dia begini ya, kita menggunakan karya orang, kita nggak tahu itu karya orang, ya, karena mungkin dia nggak daftarkan misalnya, ya. Dia nggak daftarkan, ya. Lalu kita gunakan karena nggak tahu ya, dia juga nggak didaftarkannya. Ya itu, ya kalau kondisinya seperti itu ya nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah itu. Ya, nggak ada masalah dia secara hukum. Ya. Karya orang kita gunakan, dia nggak daftarkan. Ya, ada segi hukum nggak masalah itu. Ya,
Masalahnya itu nanti begini dia ya. Ketika orang itu kalau dalam hukum perdata itu kan begitu dia ya. Kalau dia merasa dirugikan, ya, mungkin kalau dia misalnya nggak masalah dia rasa, ya kan nggak masalah, ya. Saya pernah hari itu begini ya, pernah hari itu ada seorang pembicara dalam salah satu seminar, ya, memang dia ya dari segi uang kayaknya uangnya agak lumayan banyak juga, ya, dia kan mantan pejabat ya. Jadi dia bilang begini di forum itu, saya punya buku katanya, buku dia itu mengenai buku pasar modal ya. Dia bilang, saya punya buku katanya. Silakan Anda fotokopi katanya, nggak apa-apa katanya. Ya. Nggak masalah saya itu. Silakan. Perbanyaklah. Itu gitu ya. Saya nggak masalah. Ya kalau dia nggak masalah kan nggak masalah itu kan. Mau difotokopi, mungkin mau dicetak, mau diapain, udah dia izin begitu. Ya mungkin dia nggak membutuhkan uang kali ya. Nggak membutuhkan uang dari buku dia itu. Uangnya mungkin udah dianggapnya udah cukup kali. Ya. Udah biarin aja sih. Ya. Mungkin dalam pikiran dia begini, ya mudah-mudahan karya saya ini, sumbangsih pemikiran saya ini bisa digunakan banyak orang. Gitu, mungkin pikirannya begitu, ya. Jadi dibiarinya secara terbuka dia umumkan, gitu ya. Silakan. Jadi dia mungkin supaya dia mendapatkan kemanfaatan, ya, dari karya dia itu. Gitu. Tapi kalau misalnya dia udah daftarkan, misalnya kita gunakan tanpa hak, misalnya, nah itu kalau dia merasa dirugikan ya mungkin bisa digugatnya ya. Kita gitu, dilaporkannya kita ya. Kenapa dia nggak terima gitu, nggak terima. Sebenarnya kalau menurut saya ya, ya wajar saja lah dia nggak terima kan membuat karya itu kan nggak mudah. Masa dia nggak mendapatkan hasil dari karya yang dibikinnya dengan susah payah menurut dia lah dikerjakannya. Dia nggak dapat hasil, orang yang dapat gitu ya. Terutama yang pembajak-pembajak itu misalnya, pembajak-pembajak buku itu. Dia yang dapatkan hasil. Memang ya konsumen juga dapat dia ya, dapatkan buku dengan harga lebih murah walaupun kualitasnya kurang ya. Tapi kan ya seperti itu tadi ya. Apa namanya? Ya dia nggak dapat apa-apa ya, diduluani orang dia. Di satu sisi kan memang wajar itu ya, dilindungi gitu ya. Itu ya. Itu pertanyaan dari Johannes Silalahi ya. Terima kasih, Pak. Kemudian Johannes Rian ya. Ini masa pandemi ini memutuskan kontrak. Bagaimana hukumnya ya? Bagaimana hukumnya memutuskan kontrak di zaman pandemi ya? Itu memang nanti harus dianalisis dia ya. Harus dianalisis juga. Jadi karena pandemi ini itu betul-betul dia itu terhalang nggak dia ya memenuhi kewajibannya. Betul-betul terhalang nggak dia, terutama konsumen ya atau pembeli ya. Terhalang nggak dia itu membayarnya ya. Karena mungkin dia setelah pandemi ini dia di PHK misalnya ya, di PHK ya. Ya, ini kan bisa menjadi alasan ya. Alasan konsumen atau pembeli ini ya mengajukan permohonan ya. Mengajukan permohonan kepada pelaku usaha atau penjual ya. Gimana ini ya? Perjanjian kita ini kita rubah, boleh nggak dirubah perjanjian ini ya. Ada beberapa yang saya lihat memang misalnya kayak lembaga pembiayaan itu ya, itu diperpanjang masa kreditnya. Diperpanjang masa kredit otomatis kan menurun pembayaran kredit setiap bulannya kan.
berkurang dia jumlahnya itu, ya, karena kan diperpanjang dia, diperpanjang setahun misalnya, diperpanjang setahun kreditnya, lalu ya diperpanjang otomatis dia makin mengecil dia, ya kewajibannya pembayaran setiap bulan. Bisa juga itu kan merubah kontrak juga itu, merubah perjanjian, ya, merubah perjanjian, ya bisa. Jadi prinsipnya itu kalau dalam hukum perdata, dalam hukum perjanjian, ya. Jadi manakala dua pihak itu misalnya bersepakat ya untuk merubah, bahkan untuk merubah misalnya, merubah kontrak atau merubah perjanjian, bisa saja, ya, bisa saja. Jadi kira-kira seperti itulah dia ya, berkaitan dengan memutus kontrak atau merubah kontrak atau dan lain-lain itu macam-macam dia. Intinya perjanjian atau kontrak itu direvisi. Intinya kan begitu ya. Ya boleh ya. Asal dua pihak itu bersepakat. Ya, bersepakat ya. Jadi kira-kira begitu ya. Jadi sampai di sini dulu ya perkuliahan kita ya, ini hukum dagang ya. Sampai ketemu ya.